Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiaoyan juga menyerbu ke dalam nyala api. Segera, biji api di dalam api binatang mulai berubah. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiaoyan yang amazing. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiaoyan sangat asik dalam penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan bisa mengatakan bahwa Xiaoyan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing ini, namun Xiaoyan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggu Xiaoyan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan perahu ruang angkasa selama 20 hari. Beruntung, dia saat inilah ahli dohuang dan perahu luar angkasa tidak menghabiskan banyak sekali doki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiaoyan tampak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi selama 20 hari ini ketika dia duduk di dalam kabin. Orang ini, teknik apa yang dia praktikkan? Dia tetap dalam kondisi latihannya untuk waktu yang lama. Lin yang duduk di depan perahu, tangannya menuangkan gelombang doki ke perahu ruang angkasa. Setelah itu, dia memandang Xiaoyan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam pada dirinya. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari sedikit bergetar. Matanya yang tutup rapat perlahan dibuka. Kegembiraan naik di wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela napas lega tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mengganggu Xiaoyan. Xiaoyan yang telah membuka matanya menghela napas panjang. Kegembiraan juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 biji api perlahan muncul. Setelah itu, mereka terbang di jarinya seperti roh. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mengamati 3 api binatang kecil ini. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang buas untuk memberinya makan, cepat atau lambat itu akan tumbuh menjadi api perubahan kehidupan yang dibutuhkan untuk menggunakan teratai api pemusnah. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Keseriusan juga muncul di wajahnya saat dia berbicara. Mata Xiaoyan perlahan fokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan kapal. Dia berkata, "Kemungkinan kamu perlu mengendalikan perahu ruang angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Do yang saya latih ini belum mencapai langkah terakhir." Lin Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, "Ini masalah kecil. Kamu bisa santai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, masih ada 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Kamu harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa masalah ketika meninggalkan lubang cacing dan akhirnya akan mengganggumu." Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Menggabungkan, Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya juga perlahan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan api binatang berenang ke segala arah dalam kelompok api hijau. Namun, ketika mereka tiba agak jauh dari api hijau, mereka akan mundur karena terkejut. Pikiran Xiaoyan berfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah disempurnakannya setelah 20 hari. Sesaat kemudian, dia akhirnya memutuskan dan perintah dikeluarkan dari hatinya. Setelah keluarnya perintah ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, kekuatan itu menabrak mereka bersama dengan cara yang kejam. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Segera, gelombang api 3 warna menyebar terpisah. Xiaoyan tidak peduli bahwa api ini telah meletus. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan sebuah kekuatan besar dengan kuat menggabungkan 3 gumpalan api binatang ini. 3 jenis api binatang itu ditekan dengan paksa secara bersama. Perlawanan mereka melonjak dan permukaan api yang awalnya tenang tampaknya mendidih. Gelombang udara kecil berulang kali naik dari dalam api seolah-olah akan meledak.
meledak. Perubahan nyala api ini tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Meskipun itu adalah masalah yang sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mempraktikkan skill penciptaan api. Karena itu, Xiaoyan secara alami perlu mengerahkan semua upayanya. Namun, dengan pengalamannya menggabungkan api surgawi, Xiaoyan tidak tampak panik sedikit pun selama pelatihannya kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerang nyala api yang sedang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritualnya menyerbu api, Xiaoyan merasakan energi liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Hati Xiaoyan perlahan menjadi sangat fokus saat dia merasakan firasat ledakan dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api hijau yang mengelilinginya ukurannya perlahan berkurang. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam api hijau tiba-tiba melonjak. Menyusul penyusutan api hijau yang cepat, energi liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali lipat. Sekilas tampaknya akan meletus, namun Xiaoyan tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sedikit pun. Tekanannya menjadi menakutkan dan nyala api yang dipadukan secara paksa tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul dan nyala api itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan nyala api ini, energi api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, energi itu bertabrakan dengan api teratai hati di sekitarnya. Energi liar dan keras menyebabkan api teratai hati bergejolak. Energi liar benar-benar mengalir ke api teratai hati. Namun, untungnya Xiaoyan sudah siap. Oleh karena itu, api teratai hati tidak berserakan oleh kekuatan ledakan itu. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiaoyan, dia akan menderita sedikit rasa sakit, nggak pakai hati. 3 gumpalan api di dalam api hijau telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. 3 biji api ini sangat kecil. Sikap berkelip-kelip mereka tampak seolah-olah mereka akan padam dengan hanya bernapas di dekatnya. Hati Xiaoyan menghela napas lega ketika dia melihat 3 gumpalan biji api ini yang bisa padam hanya dengan napas. Segera dia mengeluarkan tawa santuy. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan 3 gumpalan biji api bergerak sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi berlebihan seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi dari kekuatan spiritual Xiaoyan, 3 gumpalan biji api perlahan menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah kendali cerdik yang telah diciptakan Xiaoyan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat redup, namun mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Segera sebuah kegembiraan melonjak di dalam hati Xiaoyan. Dia menentangkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus ketika dia perlahan menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Hari demi hari berlalu sementara Xiaoyan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari telah berlalu. Setelah hampir 29 hari berpergian, perahu ruang angkasa mereka mendekati akhir lubang cacing. Lin yang duduk bersila di depan perahu. Dia terus menuangkan gelombang doki ke perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah juga muncul di wajahnya. Kemungkinan kita tidak lama lagi akan bisa meninggalkan lubang cacing. Namun, apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiaoyan yang ada di kabin perahu. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa dan tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tujuan. Dia tanpa sadar tertawa suram. Akan ada energi ruang yang mengerikan ketika meninggalkan lubang cacing. Xiaoyan pasti akan terganggu olehnya pada saat itu. Jika situasi seperti itu terjadi, itu menyebabkan dogi di tubuhnya bergerak liar. Lin Yan merenung sejenak sebelum dengan lembut bergumam, "Lupakan saja, jika dia tidak bangun sebelum kami meninggalkan lubang cacing, saya hanya bisa dengan paksa membangunkannya." Lin Yan segera menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan perahu ruang angkasa dan mempertahankan kecepatan stabil. Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang melaju ke ujung lubang cacing. Waktu suara tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar menunjukkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spesial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat dengan pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiaoyan di kabin. Akhirnya, dia mengepalkan giginya, berdiri dan berjalan menuju Xiaoyan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke arah bahu Xiaoyan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiaoyan, api hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat dan langsung menembakinya. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat kejadian ini. Dia bisa merasakan energi liar menakutkan yang terkandung dalam api hijau. Dia bermanuver dengan tubuhnya dan teknik kelincahan jeleknya dengan cepat ditampilkan dan menghindari serangan api hijau itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela napas lega setelah menghindari api hijau ini,
angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa api hijau dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuannya yang aneh, dia akan mengalami kesulitan menghindarinya dari jarak yang begitu dekat. Karena itu, dia hanya memperhatikan ketika nyala api melaju ke arah tubuhnya. Berhenti. Untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat api hijau akan menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhunya panas menyebabkan rasa sakit yang membakar naik di punggung Lin Yan. Segera, dia langsung melompat ke samping. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau setelah melompat ke samping. Baru saat itulah, Lin Yan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang telah membuka matanya. Dia tertawa suram. "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengusap jari-jarinya dengan lembut dan gumpalan api putih pucat perlahan naik. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari ketiga jenis api binatang. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.